Muhammad Kiandra Ramadipa meraih podium dalam balapan kelas European Talent Cup, sedangkan Veda Eka Pratama gagal finish di kelas utama Junior GP. Seperti diketahui, ETC dan Junior GP menjadi kompetisi junior di bawah MotoGP. Road to MotoGP dengan Junior GP menjadi gerbang terakhir menuju ajang balap Grand Prix motor. Rama bersinar lebih dahulu dalam rangkaian sesi balapan yang berlangsung pada Minggu di sirkuit Estoril, Portugal. Menjadi debutan ETC, rookie terbaik Asia Talent Cup musim lalu itu sudah mendekatkan diri dengan hasil apik setelah merebut posisi start kelima. Padahal Rama baru kali ini berlomba di sirkuit-sirkuit Eropa. Perjuangan pembalap berusia 15 tahun itu berakhir manis setelah mengamankan tangga terakhir podium dalam balapan berdurasi 15 lap. Rider tim Honda Asia Dream Racing Junior Team itu memenangi persaingan dengan Travis Bock pada penghujung lomba. Bendera merah putih pun berkibar di tangga podium. Rama finish di belakang duo Spanyol Fernando Bujosa dan Alex Longarella yang secara beruntun finish pertama dan kedua. Jejak Rama sayangnya tidak dapat diikuti rekan senegara Veda di kelas utama Junior GP. Veda terjatuh setelah menunjukkan kecepatan impresif. Memulai balapan dari posisi ke-10, pembalap asal Gunung Kidul itu sudah merangsek ke urutan 4 dalam 2 lap dari balapan berdurasi 17 putaran itu. Ketika sudah masuk ke grup podium, perjuangannya masih jauh karena dia menerima long lap penalti dari pelanggaran bendera kuning saat sesi latihan. Pada lap kedua, rider Astra Honda Racing Team menjalani hukuman lap panjang. Dia melorot dari posisi keempat menjadi ke-13 karenanya. Sementara itu, rivalnya Brian Uriarte memimpin dengan gap 2,4 detik di depan pole sitter Rico Salmela dan Hakim Danis. Ketiga pembalap ini juga menjadi lawan Veda di Red Bull Rookies Cup dengan Salmela sudah lulus pada akhir musim lalu. Veda perlahan memperbaiki posisinya dengan kecepatan tinggi. Saat merebut posisi ke-7, dia bahkan menjadi satu-satunya pembalap selain Uriarte yang melaju dengan P1 menit 43 detik. Naik satu lagi ke urutan 5, Veda memimpin rombongan di belakang grup podium. Jarak yang jauh berada di depannya di sisa 10 lap. Malang setelah memperbaiki 14 posisi sejak start dalam upaya mengejar 3 besar pertamanya, nama Veda tiba-tiba menghilang dalam persaingan 2 lap berselang. Veda terjatuh dari motornya. Juga tampil sebagai debutan di Junior GP, dia harus mengubur mimpi meraih hasil apik sejak awal. Rama juga ketiban apes pada balapan kedua ETC yang berlangsung sesudahnya. Sudah berhasil naik ke posisi ketiga pada awal balapan, Rama tersapu blunderbox yang terjatuh di tikungan pertama. Takaki Nakagami yang saat ini menjabat sebagai test rider Honda akan tampil dengan menjadi pembalap wildcard di sirkuit Le Mans. Ini menjadi wildcard kedua buat Honda pada awal MotoGP 2025 ini setelah menurunkan Alex Espargaro pada seri sebelumnya di Jerez. Nakagami pun dipastikan tidak akan sepenuhnya fokus untuk menjalani balapan di trek legendaris tersebut. Namun fokus utama pembalap asal Jepang itu adalah untuk meneruskan pengembangan Honda RC213 yang saat ini sedang mengalami tren positif. Pembalap bernomor 30 itu direncanakan untuk mencoba beberapa komponen baru dalam pengembangan motor Honda. Sebelum ini, Nakagami sudah ikut pada tes resmi di sirkuit Jerez Senin lalu sebagai persiapan untuk tampil di Le Mans. Dengan kepastian penampilan Nakagami ini, berarti Honda masih memiliki 4 jatah wildcard lain yang belum terpakai. Kemungkinan jatah wildcard itu akan diberikan lagi ke kedua pembalap tersebut, salah satunya mungkin untuk balapan kandang di Jepang. Motor MotoGP yang mencatatkan rekor top speed tertinggi di lintasan Grand Prix resmi dijual. Yang dimaksud adalah KTM RC16 versi 2023. Motor yang membawa Brad Binder mencetak rekor 366,1 km per jam di MotoGP Italia 2023 silam. Rekor top speed motor MotoGP tersebut bertahan hingga sekarang.
hanya sanggup disamai oleh Pol Espargaro dengan motor yang sama namun versi 2024 di sirkuit Mugello setahun setelahnya. Penjualan ini dilakukan melalui prosedur lelang di rumah lelang terkenal R.M. Sotheby's yang terbuka untuk umum. Motor ini menggunakan sasis KTM bermesin V4 1000cc dengan tenaga mencapai 300 horsepower. Rumah lelang R.M. Sotheby's membuka lelang mulai 350.000 euro atau senilai sekitar 6,5 miliar rupiah. Perlu dipahami juga bahwa itu adalah harga sebelum pajak yang akan membuat angka realnya akan jauh di atas angka tersebut. Ditambah lagi itu baru harga awal lelang, sehingga estimasi harga sebenarnya bisa meningkat tergantung dengan minat para pembelinya. Ada beberapa ketentuan ketat dalam soal lelang motor ini, seperti beberapa batasan dalam penggunaannya oleh si pemilik atau si pemenang lelang nantinya. Misalnya saja, meski motor itu akan benar-benar hidup layaknya motor MotoGP, motor itu akan dilepas secara eksklusif hanya untuk keperluan pameran. Namun, dilansir dari Speedweek, seharusnya pemilik baru akan tetap bisa memacu motor itu di lintasan dengan kesepakatan dan layanan terkait dari KTM. Selain itu, ada larangan untuk modifikasi dari motor tersebut, terutama di bagian mesin, pneumatic valve control, special ECU, seamless transmission, dan hal lainnya. Alasannya adalah mesin motor tersebut masih menjadi rahasia KTM agar tidak tersebar di pabrikan lain soal mesin tersebut. Ini bukan pertama kali KTM menjual motor MotoGP-nya, bahkan hal ini rutin dilakukan oleh mereka setiap tahunnya. Mereka akan menjual motor yang 2 generasi lebih tua dari yang sekarang agar dapat memberikan manfaat lebih dari segi ekonomi. Selain itu, uang ini akan lebih bernilai lagi buat tim KTM yang memang sedang dilanda krisis kebangkrutan selama beberapa bulan terakhir ini. Alvaro Bautista menanggapi rumor tentang kepindahan Toprak Razgatlioglu ke MotoGP, di mana dia menanggapinya dengan kata-kata yang lebih mirip nasihat atau bahkan sindiran, karena dia pernah ke MotoGP dan gagal. Di USBK, Toprak seorang bintang. Di MotoGP, jika dia berada di posisi kelima, dia bukan siapa-siapa, katanya. Namun beda Toprak, beda Bautista. Kemampuan dan bakat Toprak tidak 100% mirip Bautista. Bahkan jika bicara ranah nasib dan keberuntungan, era Bautista adalah tim satelit biasanya dikebiri atau performanya nomor 2. Apalagi kalau berada di tim pabrikan yang tidak kompetitif hanya San Mori. Pun kini semua sudah berubah, tim satelit boleh juara dunia. Alvaro Bautista menyelesaikan balapan Superbike pertama akhir pekan ini di podium di tempat ketiga, di belakang Razgatlioglu dan pemenang balapan Nicolo Bulega. Pembalap Spanyol itu tampil konsisten setelah memulai balapan di posisi keempat di Superpole. Meskipun ia bersikeras bahwa ia tidak bisa melaju lebih jauh, Bautista berbicara kepada media dan menyatakan keyakinannya pada kecepatannya dan senang dengan peningkatan yang terjadi sejak sesi latihan.